Pada video ini kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan flux magnet, hukum Faraday, hukum Lenz, gegel induksi oleh perubahan medan magnet, gegel induksi oleh perubahan luas bidang kumparan, gegel induksi oleh perubahan sudut antara B dan normal bidang, induktansi diri, transformator, dan efisiensi trafo. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai akhir. Selamat belajar. Contoh soal: sebuah magnet datang dengan induksi magnetik 1,6 Tesla melewati sebuah kumparan dengan luas penampang 50 cm persegi. Jika arah induksi magnetik B membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal, tentukan besar flux magnetik yang melingkupi kawat tersebut. Diketahui BA theta. Ditanya pi. Jawab: pi sama dengan BA cos theta. Kita masukkan nilainya dan didapatkan pi sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 Weber. Jadi, besar flux magnetik pada kawat tersebut adalah 4 kali 10 pangkat min 3 Weber. Contoh soal: sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan dan luas penampang 100 cm persegi, hambatan kawat 4 ohm. Pada setiap detik terjadi perubahan flux magnetik sebesar 0,5 Weber. Hitunglah A. Besar gegel induksi, B. Besar arus induksi. Diketahui N, A, R, delta T, dan delta flux. Ditanya A. Epsilon, B, I. Jawab: GL induksi. Epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Kita masukkan nilainya, maka dihasilkan epsilon sama dengan min 100 volt. Jadi besar gegel induksi pada kumparan tersebut adalah 100 volt. B. Arus induksi. Menurut hukum Ohm, P sama dengan I kali R, sehingga I sama dengan epsilon per R. Kita masukkan nilainya, maka didapatkan I sama dengan 25 ampere. Jadi besar arus induksi pada kumparan tersebut adalah 25 ampere. Contoh soal: suatu kumparan terdiri atas 50 lilitan berada dalam flux magnet yang berubah terhadap waktu yang dinyatakan dengan pi sama dengan 5t kuadrat plus 10t plus 1, di mana pi dalam Weber dan t dalam sekon. Tentukan besar GGL induksi yang terjadi pada ujung-ujung kumparan saat t sama dengan 2 sekon. Diketahui N dan pi. Ditanya epsilon pada saat t sama dengan 2 sekon. Jawab: GGL induksi E sama dengan ND flux per dt. Kita masukkan nilainya, selanjutnya kita turunkan persamaan flux magnetiknya dan dihasilkan epsilon sama dengan 50 dikali 10T plus 10 volt. Selanjutnya menentukan GGL induksi T sama dengan 2 sekon dengan memasukkan nilai T sama dengan 2 sekon ke persamaan epsilon dan dihasilkan epsilon sama dengan 1500 volt. Jadi besar GGL induksi yang terjadi pada ujung-ujung kumparan saat T sama dengan 2 sekon adalah 1500 volt. Contoh soal: perhatikan gambar berikut ini. Agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan. Diketahui. Ditanya arah gerak magnet. Jawab:
Ketika magnet bergerak mendekati kumparan, maka di dalam kumparan terjadi perubahan induksi magnetik. Perubahan induksi magnet menyebabkan timbulnya arah arus induksi yang mengalir pada kumparan. Arus induksi pada kumparan akan menimbulkan induksi magnetik yang arahnya menentang arah penyebabnya, sehingga pada kumparan timbul medan magnet dengan kutub utara di sebelah kanan. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, pada gambar tersebut arah arus mengalir dari A ke B. Jadi, agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan mendekati kumparan. Contoh soal. Medan magnet berubah dari 3,5 Tesla menjadi 1,5 Tesla setelah menembus kumparan seluas 20 cm persegi dan jumlah lilitan 100 lilitan dalam waktu 4 detik. Tentukanlah GGL induksi yang terjadi pada kumparan tersebut. Diketahui B1, B2, A, delta T. Ditanya epsilon. Jawab. GGL induksi epsilon sama dengan min NA delta B per delta T. Kita masukkan nilainya ke dalam persamaan dan dihasilkan epsilon sama dengan 0,1 volt. Jadi, GGL induksi yang terjadi pada kumparan tersebut adalah 0,1 volt. Contoh soal. Kawat PQ panjangnya 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB, memotong medan magnetik serba sama 0,02 Tesla seperti pada gambar. Hitunglah A. Besar GGL induksi, B. Besar arus induksi pada kawat PQ, C. Arah arus induksi pada kawat PQ. Diketahui L, B, R, Pi, dan Theta. Ditanya epsilon, I, dan arah I. Jawab. A. GGL induksi. Epsilon sama dengan BL Pi sin Theta. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan epsilon sama dengan 0,02 volt. B. Arus induksi pada kawat PQ. I sama dengan epsilon per R. Kita masukkan nilainya, maka dihasilkan I sama dengan 1 ampere. C. Arah arus induksi pada kawat PQ. Terlihat pada gambar, jika Pi ke kanan maka F ke kiri. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika F ke kiri, B keluar, maka I arahnya ke bawah. Jadi, arah arus induksi pada kawat dari P ke Q. Contoh soal. Sebuah generator listrik terdiri dari sebuah loop persegi 10 lilitan dengan rusuk 50 cm. Loop kemudian diputar dengan 60 putaran per sekon. Tentukan besar induksi magnetik yang diperlukan untuk menghasilkan GGL induksi maksimum sebesar 150 volt. Diketahui Ns, omega, dan GGL maksimum. Ditanya B. Jawab. GGL maksimum sama dengan NBA omega. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan B sama dengan setengah Pi Tesla. Jadi, besar induksi magnetik yang diperlukan adalah 0,5 per Pi Tesla. Contoh soal. Sebuah penghantar dialiri listrik yang mengalami perubahan 6 ampere setiap detik. Jika diketahui induktansi diri penghantar tersebut 5 kali 10 pangkat min 3 Henry, maka hitunglah besar GGL induksi ujung-ujung penghantar tersebut. Diketahui delta I per delta T, L. Ditanya epsilon. Jawab. Epsilon sama dengan min L delta I per delta T.
Kita masukkan nilainya sehingga didapat epsilon sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 volt. Jadi besar gegel induksi ujung-ujung penghantar tersebut adalah 0,03 volt. Contoh soal 1. Sebuah solenoida yang panjangnya 40 cm dan luas penampangnya 20 cm persegi memiliki lilitan sebanyak 60 lilitan. Hitunglah induktansi diri pada solenoida tersebut. Diketahui L, A, N. Ditanya L besar. Jawab. L sama dengan mu0 n kuadrat A per L. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan L sama dengan 72 pi kali 10 pangkat min 7 Henry. Jadi, induktansi diri pada solenoida tersebut adalah 72 pi kali 10 pangkat min 7 Henry. 2. Sebuah solenoida memiliki induktansi diri 3 kali 10 pangkat min 6 Henry. Jika dalam solenoida terdapat arus sebesar 20 ampere, maka berapakah energi yang tersimpan dalam solenoida tersebut? Diketahui L dan I. Ditanya W. Jawab. W sama dengan setengah LI kuadrat. Kita masukkan nilainya, maka dihasilkan W sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 Joule. Jadi, energi yang tersimpan dalam solenoida tersebut adalah 6 kali 10 pangkat min 4 Joule. Contoh soal. Perhatikan tabel pengukuran tegangan dan arus dari sebuah trapo ideal di bawah ini. Berdasarkan data tabel di atas, nilai P dan Q adalah diketahui. Ditanya nilai P dan Q. Jawab. Untuk trapo ideal, eta sama dengan 100%. Maka, NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. A. Menentukan nilai P. Nilai P adalah nilai jumlah lilitan primer. Dengan menggunakan persamaan NP per NS sama dengan IS per IP, maka NP sama dengan IS per IP dikali NS, kita masukkan nilainya dan dihasilkan NP sama dengan 1000 lilitan. B. Menentukan nilai Q. Nilai Q adalah nilai tegangan sekunder. Dengan menggunakan persamaan PP per PS sama dengan IS per IP, maka PS sama dengan IP per IS dikali PP. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan tegangan sekunder sama dengan 8 volt. Contoh soal. Sebuah transformator step down memiliki efisiensi 80%, mengubah tegangan dari 1000 volt menjadi 200 volt, 40 watt. Tentukan kuat arus primer transformator tersebut. Diketahui eta, PP, PS, dan PS. Ditanya IP. Jawab. Eta sama dengan PS dibagi PP dikali 100%. Sehingga eta sama dengan PS dibagi IP dikali PP dikali 100%. Kita masukkan nilainya, sehingga didapatkan IP sama dengan 0,05 ampere. Jadi, besar kuat arus primer transformator tersebut adalah 0,05 ampere. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.